Selamat malam teman-teman GPS Korspas Surabaya. Kembali lagi berjumpa di ibadah GPS malam hari ini. Di sini ada Mas Giri, Mas Mamang Nongki, dan Mas Doni. Sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, mari teman-teman kita angkat satu pujian yang mengatakan Linggu Biku. Dengan kuasa-Mu. Kita akan lagi pujiannya teman-teman. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini yang boleh Engkau berikan waktu pada kami supaya kami bisa beribadah GPS secara online di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Berkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada, dan biarlah semua turut dengan kehadirat-Mu saja ya Tuhan. Berkati kami nantinya Tuhan, hamba-Mu yang memimpin dan juga teman-teman di sini yang bermain musik, dan juga nantinya Bapak Mayor Wisman Dore yang akan membawakan firman Tuhan. Berkati supaya berguna bagi kehidupan kami ke depannya. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, biar nggak kaku gitu. Kita pemanasan dulu.
Maksudnya kan biar semangat memuji Tuhan itu. Kita akan teman-teman satu pujian yang mengatakan ku kan terbang. Ya gimana pun kalian kita beribadah. Yuk teman-teman, lebih semangat lagi. Kita angkat satu pujian. Dia lahir untuk kami. Firman Allah yang turun ke bumi.
sebagai kesaksian kita bersama, kita angkat satu kur dari buku nyanyian Balak Selamatan nomor 125, Di Atas Gelombang. Kuasanya terbuka, ombak gelombang lautan, hati aku berlana mendapat damaian. Oke teman-teman, kita kembali lagi di sesi sharing GPS. Pengen kesaksian. Pengen GPS normal. Wah, nggak natural dan nature boy. Bronson Reed. Oke teman-teman, pada malam hari ini temanya itu the hard foundation atau solid foundation atau itu kan solid foundation. Pokoknya pondasi yang kokoh. Temanya kan pondasi yang kokoh teman-teman. Maksudnya pondasi yang kokoh ini sebenarnya kan apalagi kita sebagai seorang pria ya. Pria ayo bisa. Jadi apa? Setiap pribadi kita kan pastinya mempunyai sebagai seorang pria kan harus sebagai tiang keluarga nantinya. Dan kita kan memulainya dari ya saat ini. Apa sih yang membuat kamu itu kuat menjalani hari-harimu? Ya, kalau sekarang kan pasti dibahasnya kan masa sekarang dengan pandemi. Tapi kalau yang dulu-dulu hingga mungkin ke depannya itu apa sih yang membuat kamu itu bertahan untuk melanjutkan hidupmu sesusah apapun? Kalau nggak susah nggak hidup namanya. Iya betul. Ya betul. Gimana nih? Oh ya kita kedatangan Mas Ongki ini, the senior. Saya mau tanya ke Mas Ongki dulu ya. Bagi Mas Ongki itu apa ya? Kan yang lebih banyak makan garam istilahnya dari antara kita berlima di sini. Apa yang buat Mas Ongki tetap kuat menjalani hari-hari yang kian berat, kian kesini tuh kian berat itu apa membuat Mas Ongki? Iya betul. Apa yang membuat apa ya kuat lah dalam diri gitu enggak? Ya pasti ada kalanya kita menyerah gitu, tapi kan kita pasti bangkit lagi gitu. Apa yang mendasari hal itu? Mungkin bisa sharing ke teman-teman Mas Ongki. Iya, mungkin yang bikin apa ya, saya semangat untuk menjalani hari itu banyak sekali, banyak halnya, banyak faktornya. Yang pertama karena orang tua, karena ibu saya, terus kemudian karena tanggung jawab saya sebagai apa ya seorang laki-laki ya, karena kayak kan saya udah nggak punya ayah dari kecil, maksudnya udah ditinggal ayah dari kecil, otomatis saya harus tumbuh menjadi seorang yang pribadi yang kuat. Nah, kalau misalnya kita sendiri aja sebagai apa ya seorang anak aja kita nggak kuat, gimana lagi nanti kita pas sudah dewasa gitu loh. Nah, makanya semakin hari ini ya kita harus semakin memperkuat diri kita ya dengan iman yang pasti. Setiap pagi berangkat kerja ya pasti kita harus sempatkan diri untuk berdoa gitu. Walaupun itu hanya doa yang sederhana gitu, karena Tuhan kan tidak melihat seberapa panjang doa kita, tapi kan seberapa niat dari diri kita gitu. Kemudian yang ketiga adalah ya pasti orang yang kita sayangi ya, orang terdekat kita, apalagi kayak pacar kita gitu, pacar saya masih yang selalu menguatkan gitu. Ya walaupun hanya ucapan selamat lagi tapi bisa menguatkan sih gitu. Itu yang bikin kuat. Walaupun di era pandemi sekarang kan wah pasti banyak orang yang takut, terus ya anggapannya kan orang yang kerja di rumah sakit itu ODP nih, jadi orang yang misalnya dicurigai nih, karena kan kita nggak tahu terpapar apa enggak sama virus corona. Yang penting kita jaga kesehatan, jaga imun aja aman sih gitu. Kalau kenapa saya tetap setia beribadah, karena kerinduan saya, karena udah lama banget ini nggak bisa ibadah bareng sama teman-teman. Terus saya kebetulan ya lihat, oh ada teman-teman misalnya lagi berlatih musik nih, nah, saya pengen gabung join gitu.
Itu sih kan lama nggak ketemu ya, gitu. Lama nggak hai bareng gitu. Oh iya gitu. Iya, itu sih, itu aja mungkin yang menjadi kesaksian kesaksian ini. Saya biasa dulu kesaksian soalnya. Kesaksian sih. Itu dari Mas Anggi ya teman-teman. Sebagai apa ya, sosok senior istilahnya kita. Di antara Tobit. Hah? Udah. Itu podcast. Kalau menurut Mas Doni nih, yang mungkin apa ya? Ini tua ini ya. Tapi sebagai Mas Doni nih, yang masih kuliah istilahnya, masih pendidikan dengan apa? Ya kondisi sekarang ini masih sama seperti minggu-minggu yang lalu. Apa sih yang mendasari Doni? Apalagi juga sering kan kita lihat Doni melayani di kesucian online itu, main musik berbagai instrumen. Multi talent. Apa yang mendasari kamu itu kok masih semangat gitu loh di kondisi seperti ini? Kan biasa katanya dulu wah mending di rumah gitu tidur atau ngotak-ngatik aplikasi yang praktis atau iya apa Mas Doni yang membuat kamu itu pelan yang mendasari kamu itu tetap kuat gitu loh sebagai seorang pria? Sebagai pria punya selera. Ya apa ya, kalau jujur-jujurnya sih untuk pelayanan sendiri itu gini, jadi apa ya, saya merasa bahwa Tuhan itu sudah memberikan saya banyak sekali talenta, banyak sekali yang bisa saya perbuat untuk di gereja, bisa saya perbuat untuk Tuhan. Jadi saya merasa terpanggil sih untuk melayani di gereja karena ya emang ada panggilan sendiri sih untuk saya. Ya. Masih semangat kuliah dengan kan biasanya kan tatap muka langsung dengan dosen. Apalagi Mas Doni ini calon perawat ini. Gimana Mas Doni? Apa tetap semangat menjalani kuliah tatap muka secara daring gitu misalnya? Ya, kayak kuliah online itu gimana ya? Kayak saya merasa nggak dapat apa-apa. Jadi Soalnya kita datang kuliah aja belum tentu nyambung. loh, datang kuliah aja tuh masih buka HP, pikirannya pasti nggak kuliah lah. Pikirannya pasti ya paling ngobrol sama teman. Sedangkan kalau kita di rumah tuh bawahnya tuh pingin tidur gitu. Jadi gak fokus belas. Jadi ya gak ada kayak keinginan buat kuliah, buat belajar lebih giat di saat pandemi itu gak ada. Karena kamu tetap kan pasti kan harus tetap dijalani loh. Iya, karena saya mengingat orang tua saya kan juga membiayai saya untuk kuliah. Saya juga tahu sih kerja kerasnya orang tua saya, bapak saya, mama saya kan kerja di rumah sakit ini. Iya, setiap hari pakai baju yang astronot itu loh. Elon Musk. Jadi ya saya apa ya, kasihan. Masa orang tua kerja keras, anaknya kok di rumah tengah-tengah ya nggak ada balasannya seperti itu. Kalau ke apa ya langsung? Ya apa langsung? Ini orang mikir. Oh ya ada mic-nya. Kalau Mas Geri ini sebagai seorang pekerja lapangan, apa yang bikin Mas Geri ini tetap semangat lah? Apa yang mendasari hal itu di dalam diri Mas Geri sendiri sebagai seorang pekerja lapangan? Ya boleh dibilang seperti itu. Yang sering keluar kota itu. Apa yang mendasari saya? Hal yang pertama pasti iman saya pada Tuhan. Itu iman. Natural sekali ya. Iman saya pada Tuhan. Jadi kayak tadi diomongkan Mas Alito, Mas Ogi, kita kalau mau berangkat kerja minimal kita berdoa. Kalau Tuhan kan nggak melihat apa panjang doa kita seperti apa. Tapi kalau saya sendiri sih suruh bangun pagi itu nggak berdoa, tapi nanti berdoanya itu ketika waktu sudah naik di motor mau berangkat tuh saya selalu berdoa. Tuhan berarti saya di perjalanan ini Tuhan ini selamat. Seperti itu tiap hari. Jadi kalau saya lupa doa itu maksudnya kalau berangkat tuh jarang lah saya lupa. Pasti saya ingat kalau mau berangkat. Terus apa yang mendasari saya tetap bisa bekerja, tetap bekerja lapangan berarti ya karena cinta
harusnya kita udah minta orang tua, harusnya. Tapi ya gimana lagi, keadaan susah seperti ini, jadi buat teman-teman yang udah kerja ya dijalani aja. Susah apapun kerjaan pokoknya dijalani, tetap bersama orang tua. Sama juga buat teman-teman yang belum bekerja itu ya tetap bersama orang tua. Cari kerja yang jangan pilih-pilih. Ini saya nggak bisa. Jangan terlalu pilih-pilih lah. Kalau ada kesempatan dimasukin aja. Siapa tahu memang Tuhan yang mengangkat dari sini. Iya, betul sekali Mas. Jangan dulu. Iya, itu kan Langsung aja. kalau Mas Yakobus Nongki yang populer lah istilahnya di sesi-sesi kali ini. Apa sih Yakobus sampai sekarang ini mungkin dari apa ya? Ya dari awal Dari awal pandemi. Iya, sebelumnya mungkin waktu masih kerja sampai sekarang ini sih, biar kita persingkat gitu loh. Yang membuat kamu tetap semangat menjalani hari itu di dalam dirimu itu kamu menanamkan sifat seperti apa atau ada hal apa yang membuat kamu itu kuat menjalani hari-harimu? Apakah kamu seorang pria? Ya itu menjalani hari-hari dengan Artinya lagi. menjalani hari-hari dengan kuat sebagai seorang lelaki yang calon bapak rumah tangga kan, membimbing anak-anaknya pastinya. Ya itu apa? Singkat sih dari saya bisa sampai sekarang bertahan itu karena apa ya? Ya pernah sempat mengeluh karena segala permasalahan yang saya hadapi. Alay itu saya memandang masalah-masalah yang lalu. Kenapa? Maksudnya saya bisa sampai sekarang bertahan karena masalah-masalah yang lalu dari awal saya kecil sampai sekarang tanpa saya sadari bisa melalui dengan Sampai sekarang sampai sekarang saya tetap bertahan menjalaninya. iya menjalani tanpa saya sadari ternyata itu semua karena pertolongan Tuhan juga. Iya sempat saya mikir gitu kok sekarang kok aduh kayak nggak kuat gini, tapi saya juga mikir lagi ternyata sampai sekarang saya kok masih bisa berdiri sampai sekarang ini, padahal dari dulu sudah ada masalah-masalah yang lain. Yang enggak maksudnya diri lagi bangkit itu sih maksudnya singkat dari saya itu maksudnya kalau kita merasa malu dari hari ini pandanglah yang lalu-lalu, maksudnya kalian lalu-lalu sampai sekarang masih bisa bertahan karena apa itu enggak Cinta Tuhan. ya Bahkan ya itu saya iya. Masa-masa Lu itu sendiri aja kesimpulannya. Kalau sendiri gimana ceritanya? aduh kalau sekarang ya sama kayak masih sebutkan Mas Gary tentunya sama seperti Yakobus juga masih dalam tahap pencarian pekerjaan. Saya Iya. jadi dia. Ya, itu juga nyelingi ya, nyambi ya. yang mikir Ya aku sini suka bercanda tapi untuk menghibur diri sendiri. Iya betul. Di balik Terus. kalau apa ya untuk pasti sebagai laki-laki apalagi kita di sini rata-rata anak pertama gitu dan laki-laki istilahnya kedepannya kan kita harus bisa menjadi contoh gitu ya meskipun sekarang kan ya masih dalam pencarian jati diri masih apa ya nggak sebaik yang di orang lihat gitu istilahnya itu tapi ya untuk menjalaninya tetap semangat gitu karena kan juga banyak orang-orang yang kita sayangi yang mendukung kita orang tua dan semuanya hingga nantinya kita bisa membanggakan orang yang kita sayangi dan ya inilah kita sampai sekarang ini pastinya kita tetap belajar tetap melangkah kita nggak akan berhenti sampai sekarang ini karena kan banyak sih mimpi yang belum kita capai gitu dan yang pasti kan apa ya kita nggak boleh lupa kalau Tuhan itu punya jalan dan ya kadang manusia kita yang lupa gitu loh saya akui selalu menggunakan kemampuan sendiri gitu dan itu kan pasti hasilnya kecewa gitu kalau nggak mengandalkan Tuhan jadi kan itu masih sama saya juga masih belajar untuk hal itu sehingga nantinya bisa mencapai apa yang kita harapkan gitu sih
Kalau dari saya sih seperti itu sama teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di tempat kalian berada, pastikan teman-teman punya itu apa? koneksi. Punya dasar dalam diri kalian itu yang membuat kalian hingga seperti sekarang ini. Kalian pasti dulunya pernah terpuruk, tapi kan toh kalian bisa melaluinya hingga saat ini. Berarti kan kalian berhasil gitu melewati masa-masa itu dan teruslah melangkah. Ya mungkin itu dulu teman-teman sesi sharing kesaksian pada malam hari ini, dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul apa, dengan tema Pondasi Yakobo. Oke teman-teman, tetap stay tune di ibadah GPS minggu depan. Kita akan kembali GPS secara online. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke ruang firman Tuhan, mari kita satu angkat pujian yang mengatakan arti kehadiran. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Mari berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami, agar supaya firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan dapat menjadi bagian yang terindah atas hidup kami. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Tuhan memberkati kita semua melalui pembacaan firman-Nya pada saat ini. Firman Tuhan pada malam hari ini diberi tema yaitu pondasi yang kuat di dalam diriku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya punya pengalaman dulu ketika saya bekerja di salah satu perusahaan. Saya memiliki beberapa teman, boleh saya katakan bahwa dari sekian teman yang ada yang tidak takut kepada Tuhan. Nah, setiap kali ada kesempatan, mereka pergi ke tempat lokalisasi. Nah, teman-temanku sekalian, saya dengan jujur saya mengatakan bahwa saya tidak terpengaruh dengan cara hidup mereka. Kenapa, saudara-saudara? Karena pondasi iman saya sudah kokoh di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudaraku dan teman-teman GPS yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah satu-satunya tempat pondasi kita yang kuat. Apa yang harus kita lakukan agar supaya pondasi iman kita menjadi kuat? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus datang kepada Dia. Datang kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana dua orang buta datang kepada Yesus. Dalam Matius 9 ayat 28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Nah, kenapa kedua orang buta itu datang kepada Yesus? Jawabannya adalah karena mereka ingin melihat. Mereka ingin melihat. Nah, ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kemudian ayat 30, bagian A, maka meleklah mata mereka. Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa berjalan sendiri di dalam dunia ini tanpa Yesus. Kita perlu Yesus. Kita perlu Yesus untuk menemani kita. Kita perlu Yesus agar iman kita kuat. Kita perlu Yesus supaya kita tidak goyah. Dan kita perlu Yesus supaya kita tidak gentar dan tidak takut. Nah, saudara-saudaraku dan teman-teman GPS yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan Yesus membawa khawatir kita, membawa pendidikan kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus membawa pekerjaan kita, membawa pergaulan kita, membawa rencana-rencana kita
dan lain sebagainya. Kenapa saudara-saudara? Semuanya harus kita bawa kepada Yesus, supaya Tuhan Yesus menolong kita. Karena tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu yang berikut, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah mendengarkan apa yang Yesus perintahkan. Lukas 6 ayat 27 dikatakan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Ayat 28, "Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Nah, ini adalah salah satu dari sekian perintah dari Tuhan Yesus yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, dari ayat firman Tuhan ini, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus mengasihi musuh kita. Nah, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mengasihi musuh. Berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Bahkan berdoa agar berkat Tuhan diberikan kepada mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, sanggupkah kita melakukannya di dalam kehidupan kita? Nah, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kemudian bagian yang terakhir, yaitu melakukan apa yang Yesus perintahkan. Lukas 6 ayat 47 dikatakan, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan." Ayat 48, "Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun." Saudara, bangunlah hidup Anda di atas dasar yang benar dan teguh, yakni Yesus Kristus. Dialah yang memberikan hati yang baru, hati yang dipimpin oleh Yesus Kristus dan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Ingat teman-temanku sekalian, kesetiaan iman kita akan teruji saat kesulitan menerpa kehidupan kita. Tuhan dimuliakan dan kita sekalian diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama pada malam ini. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami. Tolong kami supaya firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama boleh menjadi bagian yang terindah atas hidup kami. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, untuk mengakhiri ibadah GPS pada malam hari ini, kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Ada bintang tamu, ada kejutan, jadi stay tune. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, kita angkat satu pujian dari buku nyanyian bola keselamatan nomor 288, Berdiri Bagi Yesus, sebagai penutup pada ibadah malam hari ini. Semangat teman-teman.
saudara-saudaraku dan teman-teman GPS yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah nenek moyang kita yang kita percayai di dalam nama Yesus, akan memberkati dan melindungi saudara, akan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Ia akan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.